Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, teman-teman kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita sampaikan juga kepada keluarga Rasul, para sahabat beliau, para mujahid dan berjuang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amaliah beliau sebagai jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua tentang waktu manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, merasakan kerugian yang sangat besar. Di mana ketika manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, kemudian untuk beramal, yaitu di dunia ini, tetapi manusia tidak beramal ibadah dengan baik. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat ini menggambarkan kepada kita semua, kata Allah, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa di dalam surat ini Allah mengatakan manusia berada di dalam kerugian? Karena sesungguhnya manusia Allah ciptakan tidak lain adalah makhluk yang sempurna, yang Allah berikan akal pikiran. Kemudian Allah sempurnakan manusia dengan diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkaplah sudah kesempurnaan manusia ketika Allah memberikan keimanan di dalam hatinya. Karena iman inilah yang kemudian nanti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak amaliah yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, keiman ini yang ada di dalam hati kita, kaum muslimin wal muslimat. Keimanan ini harus terus kita jaga sampai kita betul-betul menemukan titik iman di mana iman ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana iman ini dapat meyakinkan betul-betul dalam hati kita bahwa Allah adalah zat satu-satunya pencipta alam semesta ini, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merugi, kata Allah, karena mereka tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kepada Allah, manusia tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Maka tingkat keibadahan di dunia inilah yang harus dicapai oleh manusia. Orang-orang nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amaliah ibadah di sisi Allah. Maka amaliah ibadah inilah yang kita lakukan di dunia untuk bekal menuju kehidupan yang selanjutnya yang Allah janjikan. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Illal ladina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merugi. Illa, kalimat istisna, pengecuali, alladina amanu. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solih, bukan hanya beriman kepada Allah, tetapi mereka beramal soleh. Amal yang mana Allah katakan inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliah yang baik, bentuk ibadah kepada Allah. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang-orang yang gemar untuk melaksanakan amaliah ibadah kepada Allah dan amal-amal soleh yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, harus saling menasehati antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara makhluk Allah yang satu dengan makhluk Allah yang lainnya. Saling menasehati. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan antara kebaikan. Bersabar, ini adalah kunci dari kehidupan. Manusia itu harus punya sifat sabar, karena dengan sabarlah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang sabar itu begitu dekat dengan Allah? Karena dia tahu bagaimana
mengolah hatinya agar terus bersabar ketika Allah memberikan ujian kepadanya, terus meningkatkan keimanan kepada Allah dengan bersabar. Wa tawassaw bis sabr. Inilah kata Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kita tentang perkara sabar. Berapapun ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada makhluk yang Allah cintai di luar kemampuan makhluk itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.